Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Umi Naharia CGP Angkatan 11 dari Kota Kediri. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan murid dalam belajar. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, untuk semangat belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang pendidik harus memahami kebutuhan belajar murid. Untuk dapat memahami kebutuhan belajar murid, guru harus memperhatikan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Menurut Tomlinson, tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi murid. Yang terakhir, memotivasi murid untuk terus belajar. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu gaya belajar murid, lingkungan murid, kecerdasan majemuk, dan budaya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya atau guru murid di dalam bidang pelajaran yang lain. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan hal yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau maknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau modifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, hasil penerapan dan pengembangan dari apa yang telah mereka pelajari. Keterkaitan antar materi
yang telah dipelajari oleh calon guru penggerak. Yang pertama, pada modul 1.1 kita mempelajari tentang filosofi KHD. Pada modul 1.2 kita mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 kita mempelajari tentang visi guru penggerak. Pada modul 1.4 kita mempelajari tentang budaya positif. Dan pada modul 2.1 kita mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.1 dan modul 2.1 terdapat keterkaitan materi. Menurut refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan perasaan yang bahagia. Keterkaitan materi antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif, sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan materi antara modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu visi merupakan gambaran atau cita-cita di masa depan. Dalam dunia pendidikan, murid merupakan bagian utama dari sebuah visi. Pendidik harus bisa mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika pembelajaran yang dilakukan telah berpihak pada murid, maka visi dari guru penggerak diharapkan dapat lebih mudah untuk diwujudkan. Keterkaitan materi antara modul 1.4 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan baik bila telah ada kesepakatan kelas antara pendidik dan murid. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan mampu mewujudkan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan satu langkah yang dapat dilakukan pendidik untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan perasaan nyaman serta bahagia, dan pada akhirnya budaya positif dapat terwujud serta tujuan pembelajaran nasional dapat tercapai. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak.